kita boleh maju ke depan, boleh mengisi bangku-bangku yang kosong. Seberapapun yang ada siang hari ini, itu tidak mengurangi cinta Tuhan dan kebaikan Tuhan atas setiap kita. Amin. Tuhan kita luar biasa. Kita percaya Dia akan mencurahkan kasih-Nya lebih lagi di tempat ini. Amin. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan satukan hati. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Buat ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Kami hanya mau dedikasikan hanya buat Tuhan. Mari Tuhan yang hadirkan kuasa-Mu, hadirkan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Beracaralah Tuhan. Semua yang terbaik kami mau persembahkan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus, setiap kita yang mau mengalami Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita siang ini. Oh haleluya. Terima kasih Yesus.
bibir kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Dan tidak berkesudahan Tuhan, kasih setiamu atas hidup kami. Terima kasih Yesus, bertahtalah Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Woo! Seberapa banyak dari saudara yang masih bersyukur hingga hari ini akan kasihnya? Wow, luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Terus memuji Tuhan, mari, come on. Setiap bangsa-bangsa akan memuliakan Engkau Tuhan. Setiap yang bernapas akan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan ya. Come on. Dari pulau dan
Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu tetap dalam hadiratnya. Thank you Jesus. Yes Lord Jesus. Semua kami yang ada di tempat ini, segala bangsa, segala yang bernafas akan terus memuji-muji dan memuliakan Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Christ the Lord. Oh come.
Terima kasih Tuhan. Segala puji, sembah, syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang luar biasa, layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Saatnya pada siang hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang sudah hamba siapkan berasal daripadamu. Tuhan, taruhkan karunia hikmat pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Roh Kudus bicara bagi kami hari ini. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan. Karena di mana ada Roh Allah, di mana ada firman Allah, di sini ada kemerdekaan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, amin. Pujian kita hari ini luar biasa, amin. Ya, Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Hanya Dia yang layak kita sembah dan kita puji. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini saya menyampaikan isi hati Tuhan. Temanya sama seperti tadi pagi, ya, hidup di dalam berkat Tuhan, ya. Jadi tema bulan ini adalah bicara tentang kehidupan kita berkemurahan, ya. Kita memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, saudara, ya. Makanya diajarkan tentang apa itu namanya memberi, amin. Karena orang yang berkemurahan hati, dia tidak akan diam saja melihat orang lain berkekurangan. Amin. Ya. Jadi ini diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam firman Allah, bahwa jemaat Tuhan di Filipi itu adalah orang-orang yang suka memberi, mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Orang yang berkemurahan hati itu orang yang gak pelit dengan uangnya, dengan apa yang dia miliki. Amin. Karena bicara tentang berkat itu bukan cuma duit, saudara. Mungkin ada orang susah, kita coba ngajakin mereka ngobrol, bicara, dengarin mereka. Itu pun sudah jadi berkat buat orang. Amin. Amin. Karena secara psikologi orang yang dalam tertekan, kalau dia didengarkan, ya, ada hal-hal yang terlepas dalam dirinya, ya. Ada orang yang mendengar, mau bicara dengan dia, ada yang terlepas dari kehidupannya yaitu separuh bebannya. Amin. Saya percaya apalagi yang dengar anak-anak Tuhan, bukan cuma dengar bahkan mendoakan. Amin. Nah, kita percaya kita harus berkemurahan hati, ya, karena diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita akan belajar tentang firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Ya, kita baca, nanti saya baca ayat yang ganjil. Tolong Bapak Ibu baca ayat yang genap. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun
kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini bicara tentang bahwa Rasul Paulus mengakui kebaikan, kemurahan hati jemaat Filipi. Ya, mereka mengirimkan pemberian mereka kepada Rasul Paulus ketika dia dalam tahanan di Roma. Ya, jemaat di Filipi tidak hanya mengurus saat Paulus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi saat Paulus berangkat ke Makedonia sampai ke Tesalonika, jemaat Filipi tetap memberikan bantuan kepada Paulus. Amin. Ya, jadi saudara, di sini kita dapat belajar bahwa jemaat Filipi begitu care dengan Paulus. Karena Paulus adalah seorang hamba Allah yang diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, ya, saudara, untuk pergi memberitakan Injil. Makanya ketika Pastor Stephen mengadakan dulu kita seminar penginjilan, saudara, sebelum seminar itu diadakan, kita kan ada memberikan persembahan, amin, ya. Untuk apa maksudnya? Supaya buat hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, mereka butuh dukungan keuangan. Amin. Buat apa? Banyak mungkin buat ongkos mereka atau buat membantu orang-orang yang mereka injili. Jadi banyak kebutuhan yang harus dicukupkan. Puji Tuhan. Dari tempat ini waktu kita mengumpulkan dana itu sampai berapa, Pastor? Sekitar 6 juta lebih ya. Kita kasih persembahan perkumpulan dana setiap 6 juta lebih, bahkan kita masih kasih dari gereja 1.500.000. Jadi hampir 7 juta lebih, saudara. Ya. Waktu saya mendengar nilai sebegitu, saya bersuka cita, saudara. Berarti jemaat di sini adalah jemaat yang berkemurahan hati. Amin. Suka memberi. Tapi memberi dengan tujuan yang mulia. Yaitu untuk pekabaran Injil. Ya. Saudara, di sini di gereja kita ada beberapa persembahan yang harus kita beri. Untuk apa itu? Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Amin. Bukan memperkaya pendeta, saudara. Amin. Ya, saya bersyukur karena Pastor Daniel berkata, semua persembahan yang ada di gereja ini semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tidak ada untuk kekayaan pribadi. Amin. Ya, saudara. Rasul Paulus makanya dia menjadi contoh dan teladan seorang hamba Allah. Dalam kekurangan, dalam kesusahan, dia udah pernah merasakan semua. Dalam kelimpahan dia udah merasakan semuanya, saudara. Dia bersyukur karena perhatian daripada jemaat di Filipi. Ya, jadi jemaat di Filipi ini suka memberi dalam pelayanan Rasul Paulus. Ya, jadi surat ini ia sampaikan kepada jemaat di Filipi bukan karena Paulus takut kekurangan atau supaya jemaat Filipi terus memberi pemberian kepadanya. Tapi Paulus telah belajar mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Ya, jadi dalam segala keadaan kalau dia berlebihan dia tidak jadi sombong. Kalau dia kekurangan dia tidak menyangkali Tuhan. Amin. Jadi aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Waktu kita berkelebihan kita tidak akan berkata nih gue nih orang kaya. Bukan. Ya, tapi kita bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan kasih ke kita. Amin. Waktu kita berkekurangan kita juga jangan menjadi putus asa. Tuhan, aduh saya gak punya duit. Tuhan di manakah engkau? Ya baru aja saya ngajar sekolah minggu.
Udah berapa ya, hampir 2 tahun saya di sini, baru tadi saya Natalan sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Aduh PR buat saya saudara. Saya lebih baik ngomong yang sama hamba Tuhan yang maksudnya ibu bapak nih yang udah dewasa saudara. Sama sekolah minggu itu gak boleh salah kata saudara ya. Karena kita jadi contoh dan teladan. Setiap kata kita itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baru saja saya mengajar sekolah minggu tentang kelahiran Yesus Juru Selamat pribadi. Amin. Bahwa Yesus memberikan hidupnya buat kita untuk menebus dosa kita. Dia datang ke dunia. Ya itu jadi Yesus itu kan jadi teladan buat kita. Amin. Bahwa katanya Alkitab dia mengosongkan dirinya. Ya, makanya Yohanes 10 ayat 10 berkata pencuri datang untuk membunuh membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Amin. Amin. Limpah apa? Limpah duit, limpah sukacita, limpah semuanya. Ya, kesehatan, kekuatan Tuhan kasih ke kita. Amin. Karena keselamatan dari Dia itu sempurna, saudara. Amin. Ya, jadi saudaraku bahwa ada 3 hal yang harus kita pelajari di sini. Bahwa pertama dikatakan Rasul Paulus di dalam ayatnya tadi yang ke-11 dan 12 dikatakan bahwa dia belajar mencukupkan dirinya. Jadi saudara, rasa cukup itu standarnya masing-masing. Amin. Kalau misalnya seseorang berkata ya udah dah mobil gua 2 cukup. Mungkin saya berkata udahlah motor saya 2 cukup. Ya. Atau Bu Leni berkata ya sudahlah saya punya Pak John yang misalnya gajinya sedemikian cukup. Tapi orang lain belum tentu. Betul? Jadi tidak ada rasa cukup itu tergantung pribadi lepas pribadi saudara. Amin. Jadi Rasul Paulus berkata, aku mencukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. Ya, maksudnya apa? Kalau misalnya ibu-ibu cuma bisa beli makan tahu tempe, ya itu cukup, ya sudah itu cukup. Ngapain mesti daging? Sampai ngutang-ngutang, betul gak? Ya, makanya saya selalu punya prinsip makan itu bukan apa ya? Maksudnya saya kalau ditanyain, Bu, Ibu suka makan apa? Suka makan sesuatu. Tapi apa? Saya bilang saya makan buat kenyang. Betul. Kenapa? Karena saya bukan termasuk orang yang kuliner. Kenapa? Karena menurut saya makan buat kenyang. Jadi pokoknya apa aja yang ngenyangin saya makan. Ya, nah gitu. Jadi kalau prinsip saya makan untuk kenyang, saya nggak pusing tuh. Saya makan daging kayak hari ini, tempe kayak hari ini, ikan asin kayak saya nggak pusing tuh. Kenapa? Karena saya makan buat kenyang sudah. Ya. Bukan makan buat keinginan mata nih ya. Waduh itu daftar makanan di mana ya yang ada tuh paling enak di dunia mana ya kan. Nah kalau Anda punya duit mah gak apa-apa silakan aja. Tapi kalau gak punya duit jangan maksain. Amin. Itu belajar mencukupkan diri. Jadi orang yang belajar mencukupkan diri adalah dikatakan mencukupkan diri itu adalah kata kerja. Artinya harus dilakukan. Ya, mencukupkan diri itu harus dilakukan. Ya, jadi sikap merasa cukup dengan apa yang ada dimilikinya sehingga bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi kita cukup berpuas diri. Kalau memang gaji kita hari ini UMR ya sudah, amin. Cukupin aja gajinya. Kira-kira bisa ditulis nih makanan apa aja yang bisa dibeli. Ya, mungkin mau beli baju itu dulu, nabung dulu. Mau beli sepatu nabung dulu, nggak apa-apa saudara, amin. Ya, makanya saya selalu ngajarin ibu-ibu jangan dibiasain ya beli daster aja ngutang. Betul. Kenapa? Nanti pusingin otak saudara. Kecuali kalau memang saudara butuh kayak motor ya. Motor itu memang berfungsi misalnya buat Anda kerja, buat Anda ke pasar gitu ya untuk mengurangi misalnya biaya ongkos untuk bekerja atau apa segalanya. Tapi kalau cuma daster, baju, sepatu ngutang tuh bunyinya dit itu musuhin saudara. Itu bukti Anda tidak berpuas bahwa Anda cukup. Amin. Jadi kalau Anda cukup, mendingan begitu disisihkan dulu, saudara. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Nanti kebobolan utang si A, utang si B, utang utang itu. Pinjolnya datang. Pinjolnya 10 pula, ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, bukankah Tuhan janji? Amin. Amin gak? Tuhan bilang bunga bakung di padang aja dia hiasi apalagi kita. Amin. Saudara pikir gaji saya gede nih saya bisa pakai baju mahal? Enggak juga. Amin.
Kadang-kadang beli baju mahal juga Casio. Tahu Casio, merek Casio. Dikasih orang. Amin. Saya pernah punya baju putih cantik sekali. Sampai Cigem bilang, Bu bajunya bagus banget. Aduh mereknya Casio Ci. Ya kan? Ya betul gak? Dikasih orang saudara. Tuhan punya berbagai cara saudara. Amin. Jadi jangan pernah batasi Tuhan. Bagaimana cara dia memberkati kita. Amin. Amin. Jadi udahlah berdoa sama Tuhan. Saya begitu, kalau saya pengen sepatu, pengen baju, saya berdoa dulu. Tuhan kasih duit dong, saya pengen baju, pengen sepatu. Ya kan? Nah yang dibeli udah jangan yang aneh-aneh. Saudara dikasih duit 300 ribu sama Tuhan belinya maunya merek ya kan? Ya susah saudara. Nanti ngutang, tang, pusing pala ya kan? Ya ngutangnya gampang bayarnya susah. Ya kan? Nah jadi saudara makanya dulu saya inget tuh waktu saya ada di rumah yang lama. Depan rumah saya, aduh berjejer tukang tagih daster, tukang tagih panci. Saudara, kenapa? Karena memuaskan keinginan bukan kebutuhan. Amin. Jadi kita ini kalau cukup memenuhi kebutuhan. Kalau hari ini saya butuhnya makan ya beli makanan. Kalau bisanya makan tempe doang ya udah makan tempe dengan ucapan syukur. Kalau kan kita sering ya, jujur aja saya paling sering ditraktir orang. Jadi mau makan enak Tuhan tahu kok keuangan saya, ya kan? Tiba-tiba ditelepon temen, yuk pergi ke mall, ngapain? Makan, ya kan? Puji Tuhan di sana siapin makanan enak, amin. Nah Tuhan punya cara, jadi kita nggak usah takut, damai kehidupan, amin. Apalagi sekarang Natal makan pesta terus ya. Orang Natalan saya lihat sekarang canggih loh. Biasanya zaman dulu Natalan cuma dikasih roti. Sekarang makanan terus saudara. Jadi gampang. Kalau sekarang anak-anak misalnya ngekos kurang makanan pergi aja ke Natalan. Aduh ya kan Natalan kan gak ditanya you punya undangan apa kagak. You datang aja ya. Bahkan ada yang iseng dulu anak-anak ya. Saya gak tahu anak saya pernah ngelakuin gak ya. Kalau dia kepengen makan enak dia pergi ke kondangan. Pergi ke orang kawin. Wah kalau kayak gitu jangan lah ya. Kalau ke Natalan kan boleh siapa aja ya. Ya jadi saudara itu bentuk lucu-lucu aja ya saudara. Tapi kita percayalah pemeliharaan Tuhan. Masalah Rasul Paulus gak pernah menyangkali Tuhan ketika dia berkekurangan. Karena dia tahu Allah pasti mencukupi kebutuhannya. Amin. Amin. Jadi semua kata Alkitab dalam pengkhotbah ada waktunya. Jadi pada saat memang kita berkekurangan ya duduk saja berdoa. Minta berkat daripada Tuhan. Ya, saya pernah satu kali saya enggak punya uang saudara. Itu udah enggak punya uang udah habis duit saya punya pembendaharaan. Mak-mak itu kan pembendaharaan ya. Kalau dia di Amsal 31 itu ibu-ibu adalah manajer yang terbaik di rumah tangga. Amin. Ngurus anak, nyapu, nyuci, apalagi ya. Semua sampai keuangan ya. Anak sekolah, ngurus anak sekolah, semua emak-emak. Baca Mazmur 31 termasuk emak-emak cari duit. Itu ada, betul gak? Emak-emak punya ladang. Betul? Jadi termasuk cari duit. Semua ibu-ibu bisa. Termasuk sambelnya Esther. Aduh saya gak di endorse pernah dikasih ya. Ya, aduh ya. Ibu Esther punya sambal enak banget ya, saya doyan banget ya. Saudara, jadi saudara promosi. Ini masuk ke YouTube ya. Jadi saudara itulah ibu-ibu saudara. Waktu ibu-ibu kekurangan duit apa yang dilakukan? Itu Rasul Paulus berkata Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang saya lakukan? Tuhan saya percaya, saya duduk berlutut. Pagi itu Roh Kudus bicara sama saya, engkau berpuasa. Terus saya bilang, saya sudah berpuasa Tuhan. Ya oke, siap gitu. Tapi Roh Kudus diimpresi saya bicara begini, aku akan buat sesuatu kepadamu. Terus saya gini, oke Tuhan. Ya kalau Tuhan ngomong tuh kita iya aja. Jadi saudara kalau saya ngomong begini peka akan suara Tuhan. Jangan saudara bilang saya sesat ya. Karena di Alkitab semua murid Tuhan itu peka suara Tuhan. Amin. Betul enggak? Rasul Paulus itu mau pergi kemana Tuhan bilang sama dia di jalan. You jangan pergi ke sana, pergi ke sono. Peka enggak dia akan suara Tuhan? Murid-murid Tuhan itu peka akan suara Tuhan. Jadi kenapa? Karena kita punya Roh Kudus bisa bicara bagi kita. Terus akhirnya saya bilang oke Tuhan saya puasa. Saya tunggu saudara sampai siang gak ada berita. Saya tunggu akhirnya jam 3 teng.
saya ditelepon seorang ibu. Dia berkata, Evi, you ada di mana? Saya bilang ada di rumah, Bu. Terus dia ngomong begini, Evi, ada seorang ibu teman saya, sahabat saya, minta dilayanin. Oh ya? Kapan, Bu? Ini nomornya. Kamu hubungin saja, tak? Bilang sama dia. Akhirnya saya bilang, oke, Bu. Terus sudah gitu, saya hubungi orang itu. Dia bilang, kamu bisa datang sekarang di rumah saya. Karena saya perlu konseling. Karena memang pelayanan saya konseling. Dia berkata, bisa? Saya bilang bisa, Bu. Karena saya tadi pagi sudah dibilang sama Tuhan, tunggu, kata Tuhan. Akhirnya saya pergi ke rumah dia. Waktu saya pergi ke rumah dia, saya cuma dengerin ceritanya 2 jam. Dan saya pulang diberkati luar biasa. Amin. Amin. Tuhan tahu enggak kesusahan kita? Dia tahu. Amin. Makanya kita ini ibu-ibu, kita harus selalu harus selalu belajar mencukupkan diri kita. Ya, kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Jadi jangan ya cuma gara-gara daster you ngutang ntar ditungguin, aduh saya lihat tuh ditungguin ngantri tuh tukang panci, aduh saya sampai kayak gitu, aduh dijauhkan daripada kita. Amin. Amin. Jadi cukupkan kebutuhan kita. Kalau hari ini kita masih bisa pakai baju yang seperti ini ya sudah. Amin. Masih bisa beli baju yang 50.000 gitu nggak apa-apa. Masih pakai sepatu paling mahal 250.000 kagak apa-apa. Nggak pakai bom merek juga nggak apa-apa. Betul? Tidak menghilangkan keselamatan saudara dan saya kok. Tuhan nggak tanya you punya merek apa. Bukan. Tuhan tanya sikap hati kita benar atau tidak di hadapan Tuhan. Ya, jadi tadi saya bilang yang kaya bisa beli merek Hermes, bisa merek apa segala macam dah. Karena saya nggak punya jadi saya nggak tahu tuh merek apa aja. Ya, jadi pokoknya merek yang itu nggak usah sombong. Nah saudara, karena saudara tas itu yang mahal-mahal coba saudara taruh juga tetap lapuk saudara. Ya kan? Kan ada orang saking itu mahalnya tasnya nggak pernah dipakai, ditaruh aja. Saudara ditaruh itu kan dimakan musim. Rusak Kak? Rusak saudara tetap. You pakai sepatu harganya ratusan juta tetap rusak saudara. Namanya buatan manusia itu tidak kekal, betul gak? Cuma menang betantang betenteng, no sepatu gua mahal. Ya kan, tapi kalau anak Tuhan mah gak penting yang kayak gitu. Amin. Kalau anak Tuhan tuh belajar hidup berpadan dengan apa yang ada. Gak usah maksain diri saudara. Ya, nah apalagi diperlukan pengendalian diri, merasa cukup sehingga tidak terseret pada keserakahan. Jadi orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak merasa puas, biasanya orang serakah. Orang serakah ini kecenderungannya negatif saudara. Ya, tanah orang diserobot. Ya, makanan orang diambil, yang gitu-gitu. Itu tuh namanya orang serakah. Ya, di baju orang lah dicuri, gitu kan? Banyak kan orang nampang pengen baju bagus, sama tetangganya minjem, mau ngapain? Mau baju bagus yang ini tetangga baju mahal ya, boleh pinjem nggak? Buat apa? Ke pesta. Wow di pesta pakai baju, oh dia bunyi jem, minjem, saudara ya nggak perlu yang kayak gitu. Kalau mencukupkan diri ya sudah lah yang ada aja di rumah dipakai, betul? Nah puji Tuhan. Jadi apa? Itu kalau orang yang tidak cukup itu godaannya adalah materialisme dan hedonisme, ya keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itu pasti akan terjadi dalam hidup orang-orang yang selalu ada tuntutan dalam hidupnya. Gua kalau nggak pakai bom merek gerah gua. Lah kalau lu punya duit mah kagak apa-apa. Tapi kalau nggak punya duit nggak usah pakai gerah-gerah. Ya, nah gitu. Ntar gesek-gesek bayarnya pusing. Ya, jadi orang yang mencukupkan diri itu adalah orang yang harus bisa membedakan kebutuhan sama keinginan ya saudara. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, hidup dalam realita. Jadi hidup dan realita, kalau memang sekarang gaji saya ke UMR ya udah segitu aja dicukupkan. Gitu ya. Lebihnya minta dari Tuhan. Ya, entah bagaimana caranya. Tuhan mungkin kasih pekerjaan yang lebih, Tuhan juga mungkin bikin bisnis yang baru. Itu caranya Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti kita mencukupkan diri sampai kita stagnan. Ya udah gaji gua UMR ya sudah. Ya enggak. Maksudnya saudara beri yang terbaik di tempat pekerjaan sampai bos saudara berkata layak nih dinaikin gaji. Amin. Beri yang terbaik gitu. Kalau mau ditingkatkan beri yang terbaik. Betul? Coba Esther Kiwi langsung happy dapat motor. Amin. Amin. Karena bosnya lihat dulu
dia kerjanya bagus. Kalau kerjanya nggak bagus kata bosnya boro-boro motor, gaji aja gue potong. Benar gak saudara? Jadi kalau orang yang melakukan yang terbaik, apalagi buat Tuhan, amin. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, bos kita yang di atas saudara. Giliran Tuhan suruh, oh ya hormat, ya kan? Betul gak? Saya kalau doain orang pelepasan kan saya puasa saudara. Emang saudara tahu nanti kalau saya berdoa pelepasan orang bayar saya atau tidak? Enggak, saya enggak pernah mikirin tuh. Karena bos saya yang di atas. Saya nyenengin Tuhan. Hamba-hamba Tuhan seperti saya dapat Pak Stephen, Pak Ferry. Semua yang kami lakukan semua untuk Tuhan. Waktu kami melakukan untuk Tuhan, bos saya yang di atas yang akan perintahkan. Amin. Saya melakukan dengan sukacita. Saya melakukan dengan rela. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan buat Tuhan. Seperti pastor berkemarin khotbah, dia bilang, ayatnya berkata kalau kita berkemurahan hati itu balik kepada kita. Amin. Apa contohnya? Waktu saya melayani seorang dokter, suami saya sakit kemarin tidak sepeser pun duit saya keluar. Tapi saya diberi yang terbaik. Amin. Kamar yang biasa kelas 3 jadi deluxe. Jauh kan? Amin. Semua pen yang terbaik. Itu dari mana? Karena saya kerja buat dia. Dia menggerakkan hati orang yang kita layani. Amin. Saya enggak minta belas kasihan saudara. Tapi saya tahu Tuhan berbelas kasihan terhadap kita. Amin. Saya percaya Allah itu yang mencukupi segala kebutuhan kita. Saya betul-betul berkata Tuhan ini di luar ekspektasi saya. Di luar jangkauan saya engkau bisa buat bagi saya. Amin. Ya saudara, waktu dokter itu saya telepon cuma bilang dokter di sini ya. Dia bilang Ibu Evi mari datang kemari. Saya gini, terus dok saya suruh bayar pakai apaan? Karena ini di rumah sakit ini saya pakai asuransi kecelakaan. Dia berkata sudah tenang, suami saya pulang, dioperasi, semua dapat yang terbaik. Pen yang terbaik, operasi yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, semua yang terbaik karena Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah hitung-hitungan kerja buat Tuhan. Amin. Baru mimpin pujian sebentar udah dihitung. Main musik sebentar dihitung. Kita melayani firman sebentar dihitung. Gak perlu saudara. Karena semua yang Anda layani dengan kemurahan hati. Gimana kita memberi buat Tuhan. Tuhan tahu caranya membalas apa yang saudara lakukan buat saya dan saudara. Amin. Ya, saya merasakan itu saudara. Makanya waktu itu saya sempat bikin renungan harian yang berkata. Tuhan akan berbuat jauh lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Karena dia tahu kebutuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjut dikatakan ayat yang kedua. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu mengandalkan Tuhan itu bicara tentang kita ini menyerahkan sebagai orang yang percaya dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Serta berakar di dalam Tuhan. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan itu kita menaruh kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau orang yang menaruh kepercayaan sama Tuhan, waktu dia berkekurangan dia takut gak? Takut gak saya tanya? Gak akan takut. Amin. Karena dia percaya Allah pasti menolong dia. Saudara waktu saya dengar kabar suami saya kecelakaan, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir dalam hidup saya. Emang saya punya duit? Gak ada. Saya pergi cuma saya berdoa Tuhan saya percaya engkau sertai saya, engkau berikan jalan keluar. Dan yang terbaik Tuhan berikan. Di atas semua, di luar pemikiran saya. Makanya Tuhan berkata kasihi dia. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan katanya apa? Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati disediakan Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bukti orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara jangan punya masalah sedikit saudara pikirin terus jangan. Orang yang mengandalkan Tuhan punya masalah dia akan duduk berlutut berkata Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam masalah saya. Amin. Biasanya kalau kita masuk dalam masalah dalam kesulitan karena Tuhan mau menyatakan pertolongannya. Amin. Amin. Jadi saudara Tuhan mau kita tahu pertolongan Tuhan dari mana? Ketika kita berkekurangan, ketika kita susah, ketika kita sakit ya. Waktu Tuhan tolong kita, jamah kita sembuh, kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin.
Makanya saya bilang, ada orang berkata, gimana kalau tidak sembuh? Saudara, kalau saudara meninggal itu sembuhnya kekal saudara. Betul? Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sekarang ini karena dia beristirahat dari jerih lelahnya termasuk dari penyakitnya. Amin. Makanya Alkitab nggak ngajarin tuh orang yang mati di dalam orang sekeliling kita yang mati terus kita berlama-lama bersedih. Alkitab nggak ngajarin. Kenapa? Karena mereka sudah berbahagia kata Alkitab. Yang masih susah nih kita di dunia. Betul? Yang perlu kita berdoa nih orang-orang di sekitar kita. Kita sendiri secara pribadi. Supaya kita finishing well apa enggak. Itu yang penting. Bukan masalah matinya. Yuk mati sakit juga gak ada masalah. Tapi yang penting finishing well. Dimana ketika Anda dalam penghujung hidup Anda percaya tetap kepada Tuhan. Anda tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Maka saudara lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ketika mau dibakar. Karena mereka mengandalkan Tuhan mereka takut? Enggak. Mereka udah lihat nyala api? Enggak takut saudara. Karena mereka sudah menyerahkan hidup mereka sepenuhnya sama Tuhan. Maksudnya begini, kalau bahasa Alkitab berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ayat kemarin saya dapat. Ya, amin. Hidup adalah, mereka tahu kalau saya hidup karena Tuhan, saya mati untuk Tuhan. Kan begitu. Kalau orang begitu mengandalkan Tuhan tuh dia gak pusing nyawanya sekalipun taruhannya. Tapi jawabannya apa? Apakah Tuhan tidak menolong mereka? Tuhan menolong. Karena rencana Allah masih harus digenapi dalam hidup mereka. Amin. Amin. Tapi berbeda dengan siapa? Stefanus. Stefanus dilemparin batu. Ketika dilemparin batu, apakah perkataannya Tuhan tidak menolong? Ditolong juga. Karena dia mati di dalam Tuhan dia juga pasti diselamatkan. Amin. Mati menjadi martir. Amin. Dia dilemparin batu sama orang dia tidak menyangkali imannya. Berarti dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Amin. Jadi kekristenan kita jangan kekristenan kacang goreng. Ya, orang kan banyak sekarang Natal Paskah. Kalau datang Natalan rame, Paskah rame. Setelahnya ngilang entah kemana. Ya, nah, saudara, kita menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Ya, jadi mengandalkan Tuhan. Apapun kehidupan kita, contohnya apa? Abraham. Abraham itu dalam Kejadian 12 itu dikatakan dia disuruh keluar dari Kasdim. Ikut tuntunan Tuhan. Tapi kalau Anda baca di sana, Abraham itu harus keluar dari rumahnya. Dia ikut tuntunan Tuhan. Semakin hari Alkitab berkata dia semakin kaya. Amin. Ketika dia ikut tuntunan Tuhan dia semakin diberkati. Tapi tidak stop Abraham diberkati, tapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi kalau Anda mau minta Tuhan berkatilah aku, ditambahin belakangnya untuk aku menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau cuma Tuhan berkati aku buat perutku, buat ini kok ntar lu jadi gendut mati karena kegendutan. Ya. Bukan sayangku, anakku gemuk, bukan itu maksud saya. Bukan gemuk badannya. Maksud saya Anda pernah baca di firman Allah bicara tentang orang yang punya lumbung, betul? Anakku aku tahu kau suka memberi. Kemarin panitia Natal kita sama-sama memberi kan. Ya, jadi gini. Apa namanya? Itu lumbung kan dibilang begitu. Dia lumbung dipenuhi buat dirinya sendiri. Akhirnya dia mati sama lumbungnya. Untung nggak mati ketiban tuh isi lumbung ya kan saudara. Jadi Tuhan nggak mau begitu. Aku diberkati untuk jadi saluran berkat. Doa saya buat anak-anak saya, buat saya pribadi begitu. Tuhan pakai aku untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Caranya gimana? Kalau saya punya hikmat kepandaian dari Tuhan, saya akan jadikan berkat buat orang lain. Ya, mungkin Anda cuma punya kehebatan, kepintaran, saudara share ke orang lain itu sudah jadi berkat. Amin. Ya, tapi di sini bicaranya bukan itu, bicara tentang duit. Ya, ini firman ini bicara tentang uang. Ketiga, dia katakan berterima kasih, harus tahu berterima kasih. Dalam ayat yang ke-14 ya. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang suka berterima kasih tapi ada orang juga yang suka tidak berterima kasih. Bagaimana contohnya? Tuhan Yesus berkata ketika dia menyembuhkan 10 orang kusta yang berterima kasih cuma 1 balik. Ya.
Saya kadang-kadang ngasih anak saya kadang-kadang ngasih sesuatu, saya suruh apa, mereka langsung bilang sama saya, "Mama, terima kasihnya mana?" Ya kan? Sebenarnya itu budaya yang harus dikembangkan, Saudara. Karena itu budaya dari Tuhan Yesus. Budaya yang harus dikembangkan sama Tuhan Yesus apa? Bukan cuma budaya terima kasih sebenarnya, budaya makan-makan juga budaya Tuhan Yesus loh. Betul? Kemarin saya baru share cerita-cerita sama Dokter Petra dan Pastor juga, ya. Kenapa orang mesti pertemuan mesti makan-makan? Karena waktu kami sama Pak Stephen, kami ikut satu pertemuan seminar ya Pak ya, penginjilan ya. Kita kaget juga, seminar kok datang udah kue, udah roti, ya kan, dikasih makanan enak. Akhirnya mereka punya slogan begini, perut kenyang, hati senang, firman Tuhan masuk. Didengar maksudnya, betul? Ya kan? Saudara kalau lapar datang ke sini kan, dengan firman Tuhan udah lama pula kan, di sini cokok konsentrasi hilang. Perut gua lapar Saudara. Makanya akhirnya waktu saya share dengan Dokter Petra bilang makanya ya Tuhan Yesus sampai segitunya dia berani melanggar hari Sabat cuma gara-gara muridnya harus makan. Amin. Berarti penting ya makan-makan. Tapi jangan rakus. Ya, karena Alkitab berkata kalau rakus taruh ini pisau di lehermu. Ya kan? Bisa jadi penyakit Saudara. Nah jadi gitu. Jadi Tuhan berkata apa tadi? Bahwa kita harus tahu berterima kasih. Makanya kita lagu terima kasih Yesus. Terima kasih kepada Tuhan juga terima kasih kepada sesama. Kalau kita dilayani orang, kita diberi sama orang, bilanglah terima kasih. Amin. Terima kasih bukti kita menghargai orang lain. Amin. Biasakan apa aja yang diberi orang, entah itu nasihat, entah itu doa, entah itu uang, kita selalu berkata terima kasih. Amin. Jadi 3 hal ini yang harus kita ingat, bahwa kita belajar hal yang mudah. Saudara, kemarin saya bahas sama pastor, kita boleh berbahasa-bahasa, maksud saya berbahasa Yunani, bahasa Ibrani, enggak jadi masalah untuk memperjelas isi firman. Tapi saudara ingat bahwa Yesus itu selalu bicara dengan hal-hal yang sederhana yang sehari-hari. Amin. Amin. Tuhan gak bilang sama saudara dengan bahasa-bahasa yang gak dimengerti. Tapi Tuhan mau waktu dia bicara Anda mengerti dan Anda tahu bagaimana cara melakukannya. Amin. Di sini mungkin hal sehari-hari yang disampaikan. Tapi Tuhan mau. Jangan kepengen yang tinggi-tinggi udah bahasa langit, bahasa bumi, bahasa apa segala macam. Tapi ngasih orang aja pelit minta ampun. Tapi kalau ngomong bahasanya langit bumi dibawa semua. Ya kan? Ya enggak, Tuhan cuma minta sama kita. You tahu firman, lakukan itu. Amin. Ya, jadi kalau kita jadi pelaku firman, saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang hamba Tuhan, waktu saya ikut dalam sebuah pelajarannya dia berkata begini, dia ditegur Tuhan ketika dia seorang dokter tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan buat orang lain. Dia selalu mengajar tentang kebenaran. Sampai satu kali pagi hari Roh Kudus tegur dia. Roh Kudus bilang begini, you seorang dokter, you mengajar semua murid-muridmu tapi you tidak pernah melakukan kebaikan. Terus diajar sama Tuhan, diingetin kepada siapa? Seorang dulu anak pemuda dia yang cuma hal sepele, dia punya sepeda. Ya, waktu temannya bilang, aduh gue mau buru-buru, emak gue sakit, jadi pinjam sepedanya. Dia langsung gini, ini sepeda. Terus kamu pakai apa? Jalan kaki. Tuhan ajar sama dia, you dokter pernah melakukan itu? Dia langsung nangis loh. Saudara dia bilang, gak pernah Tuhan. Jadi bukan ilmu, kepandaian kita, kekayaan kita yang ditanya Tuhan. Tapi pernah gak kita berbagi dengan orang lain? Terutama dengan teman-teman seiman kita. Amin. Amin. Mungkin dia cuma bisa kasih buah, ya kasih aja. Mungkin dia bisa kasih apa aja yang saudara bisa berikan. Tapi jangan memaksakan diri. Ngasih buah-buahan sama orang boleh ngutang, gak kemakan saudara. Ya, jadi itu kita belajar melakukan firman Tuhan. Tadi hal sederhana saja dikatakan 3 hal itu. Kita belajar mencukupkan diri sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apalagi kita belajar mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Ya, ketika kita dalam kesulitan atau dalam kesenangan kita tetap berharap sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita tahu berterima kasih. Terutama berterima kasih kepada Tuhan yang dia adalah segala sumber berkat dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita akan angkat pujian. Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
berbicara atas setiap pribadi Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin diubahkan, serupa dengan Kristus. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Lucia, luar biasa firman-Nya terus menjadi mengimpartasi setiap jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga dan suami, cepat sembuh, doa kami buat Bapak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saatnya kita akan saya ingin menyambut sebelumnya buat setiap kita yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Tidak ada, semua jemaat setia. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat GBTCC yang kita percaya pertumbuhannya akan semakin dahsyat. Jiwa-jiwa baru akan Tuhan kirimkan di tempat ini. Amin. Baik, kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, bagi gerejanya, bagi kerajaannya. Mari kita bersatu hati. Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tak pernah habis-habisnya Tuhan. Kau tidak pernah lalai memberkati kami, bahkan membimbing kami Tuhan, bahkan menyertai dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, siang ini kami ingin memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Mari Tuhan yang menjamah setiap tangan-tangan yang siap memberi. Tuhan berikan hati yang rela, hati yang tulus Tuhan. Biar persembahan ini boleh berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan melihat beberapa aktivitas yang diadakan GBTCC. Waktu dan tempat, saya persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang hambanya, Pastor Ferry yang akan membawa kita di dalam doa syafaat. Ya, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Tuhan hadir, Tuhan lawat kami, Tuhan mengajarkan kami, Tuhan, bahkan Tuhan berikan kami pandangan-pandangan Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bu Evi, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar Tuhan terus berkati Bu Evi berlimpah-limpah, Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah luar biasa menyampaikan firman Tuhan, kami percaya juga Tuhan akan memberkati hamba-Mu bersama dengan seisi keluarganya, Tuhan, isi rumah tangganya, Tuhan. Untuk itu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan Bu Evi Tuhan pelihara, berkati. Biar hamba-Mu kemana saja yang Kau utus hamba-Mu, Tuhan, biar hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja buat kami semua yang mendengar. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati suaminya Pak Roy yang tidak bersama dengan kami. Karena dalam saat ini dalam proses untuk kesembuhan pemulihan kakinya yang baru habis dioperasi karena kecelakaan, Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi buat Pak Roy, Tuhan. Kakinya Tuhan akan pulihkan, sembuhkan total seperti semulanya, Tuhan. Dan hamba-Mu akan kembali berjalan, Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu, Tuhan. Kati Pak Roy, ya Tuhan, berikan hamba-Mu roh yang kuat ya Bapak untuk terus, Tuhan, sampai kesembuhan itu nyata buat Pak Roy, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak tinggalkan Pak Roy, Tuhan selalu menyertai hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati juga Tuhan anak-anaknya, Tuhan. Biar apa saja yang anak-anaknya kerjakan, Tuhan, buat berhasil, Tuhan. Di dalam perkuliahan anaknya, Tuhan, Tuhan berkati. Sekolah anaknya juga Tuhan berkati ya Tuhan. Yang akan bekerja, Tuhan juga berkati. Apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami yang sudah mungkin selesai melayani di Cikupa, Tuhan. Berkati gembala kami berlimpah-limpah, Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Kemana saja hamba-Mu melekangkan kakinya, Tuhan. Malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga atas hamba-Mu, Tuhan. Bersama istrinya Bu Vera, juga anak-anaknya, Tuhan. Dalam kerjaannya, Tuhan, Tuhan berkati apa yang diperbuat oleh gembala kami, Tuhan, buat berhasil, Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Tuhan, untuk memimpin kami masuk dalam 2023 ini, Tuhan. Tuhan taruh visi dan misi-Mu buat gereja ini, Tuhan, agar gembala kami melakukannya, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biar gereja ini, Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah, Tuhan, dan buahnya dinikmati oleh banyak orang, Tuhan. Kasih banyak ya Tuhan. Berdoa wakilnya Pak Steve, Tuhan, berkati hamba juga berlimpah-limpah, Tuhan. Sama istrinya Bu Esther, Tuhan, anak-anaknya kami percaya hamba-Mu ini, Tuhan, Tuhan akan pakai secara luar biasa, Tuhan, melayani pekerjaan-Mu, Tuhan, di tempat ini juga dalam keluarganya, Tuhan. Kasih banyak ya Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan, di atas mimbar, di bawah mimbar, Tuhan. Jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Waktu yang kami berikan, tenaga yang kami berikan buat Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya, Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, jemaat yang hadir pada ibadah kedua ini, Tuhan, kami percaya pergumulan apa saja yang mereka sudah bawa di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan menjadi jawaban atas mereka, Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Yang punya pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan, bukakan jalan, Tuhan. Anak-anak mereka, Tuhan, juga Tuhan lindungi, Tuhan, di dalam studi pendidikan mereka, Tuhan, perkuliahan mereka, Tuhan. Apa yang pun yang jemaat di sisi lakukan, Tuhan, buat berhasil, Tuhan. Kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga, Tuhan, buat yang berulang tahun minggu ini, Tuhan. Tuhan berkati yang berulang tahun, Tuhan. Tuhan sudah tambahkan mereka umur 1 tahun lagi, Tuhan. Biar mereka pakai waktu ini untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Makasih ya banyak, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, buat tanggal 17 Natal di sisi Tuhan. Kami ucap syukur kalau kami sama-sama bersama dengan jemaat untuk merayakan kelahiran-Mu, Tuhan. Kami berdoa biar tanggal 17 hari Sabtu, Tuhan, kami sama-sama berkumpul di tempat ini. Kami berdoa jiwa-jiwa, Tuhan, kirimkan, Tuhan, biar ruangan yang sudah diperlebar ini, Tuhan, penuh dengan jiwa-jiwa baru maupun jiwa-jiwa lama ya Tuhan. Kami percaya tanggal 17, Tuhan, cuaca, keamanan, kami percaya Tuhan memberi yang terbaik buat gereja kami ini, Tuhan. Biar Natal berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, Tuhan. Panitia, berikan kami kesatuan hati ya Tuhan. Biar kami sama-sama, Bapa, melayani tanggal 17, Bapa. Biar semuanya, Tuhan, nama saja Tuhan saja yang dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan rapat
panitia Tuhan juga hadir Tuhan, biar apa yang kami sudah putuskan itu berasal daripada Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kota kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kota kami Jakarta Tuhan, biar Tuhan lawat kota kami. Juga kami berbuat Indonesia Tuhan, Indonesia ada di bangsa kami Tuhan. Pemimpin kami Pak Jokowi wakilnya Tuhan, Tuhan berkati, berikan hikmat, kecerdasan Tuhan, biar apa yang mereka kerjakan untuk Indonesia itu berasal daripada Engkau Tuhan. Roh takutan Tuhan ada pada bangsa kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai daerah Tuhan. Melalui bangsa kami ini Tuhan, Yesus bekerja, Tuhan Yesus bekerja untuk bangsa ini menjadi bangsa buat memberkati bangsa-bangsa lain Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Kami percaya kami sudah meninggikan nama-Mu, sudah melakukan yang terbaik pada ibadah kedua ini Tuhan. Maka itu kami perkatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di keluarga kami, seperti di surga Tuhan. Dan kami mau berpisah satu sama lain, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih-kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah ke rumahmu, dan lakukanlah firman Tuhan, maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan, Amin.